Di balik dari pembentukan dari Astagatra ini, apa sih Pak? Pemikiran ini sudah kami sampaikan kepada asosiasi-asosiasi sebelumnya yang kami di dalamnya dulu. Bagaimana kita melihat banyaknya fenomena yang terjadi, kalau saya bilang krisis moral atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini. Ketika ada cases-cases, baik itu terjadi kepada jamaah, travel yang menipu jamaah, atau travel sendiri tertipu. Targetnya dan tujuannya apa nih dari seorang ketua umum nih? Tujuan kita bukan hanya sekedar anggota banyak dan tidak, tetapi bagaimana kita memudahkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di BBOH, ya kita tahu sekarang ini lagi marak kalau kita mulai mendengar kata umroh mandiri, terus kita juga mulai mendengar yang namanya kampung haji ya di Mekah. Nah ini pasti ada tujuannya membangun kampung haji buat masyarakat di Indonesia. Nah, tentu saja banyak juga pihak-pihak melihat bahwa dengan adanya kampung haji di sini, maksud saya di Saudi, pasti membuka peluang-peluang bisnis baru ya. Nah, saat ini kita ketahui bahwa sudah terbentuk sebuah organisasi baru ya, sebuah asosiasi baru namanya Astagatra. Hari ini kita akan berkenalan dengan ketua umum dari asosiasi Astagatra yaitu Bapak Rizky Sembada. Selamat datang Pak Rizky ke studio. Ya, Pak, kita langsung aja ya. Ada yang mau kita tanyakan nih banyak hal. Pak Rizky ini adalah pelaku usaha daripada haji dan umroh selama ini. Tapi juga ada bisnis-bisnis beliau yang lain. Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi melalui VT-VT-nya beliau. Sekarang yang kita mau tanya adalah di balik dari pembentukan dari Astagatra ini, apa sih Pak kalau boleh kita di-share gitu. Baik, terima kasih Madam Limi atas undangannya di TV One ini. Dan mungkin perlu kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita bicara tentang latar belakang Astagatra, ini sebetulnya tidak sehari dua hari. Oke, jadi sebetulnya udah lama punya niat untuk pembentukan dari asosiasi ini ya mungkin Pak? lebih tepatnya bukan berniat membentuk sebetulnya, tapi pemikiran ini sudah kami sampaikan kepada asosiasi-asosiasi sebelumnya yang kami di dalamnya dulu. Jadi bagaimana kita melihat banyaknya fenomena yang terjadi, kalau saya bilang krisis moral yang terjadi di atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini, yang tentunya memang selama ini yang kita lihat bahwa para penyelenggara haji dan umroh atau travel-travel ini fokus dia adalah bagaimana memberangkatkan, mencari jamaah, kemudian memberangkatkan jamaah. Dan asosiasi-asosiasi yang ada selama ini lebih fokus kepada hal seperti itu. Jadi komunitas dari para penyelenggara travel baik umroh maupun haji bergabung dalam satu asosiasi. Namun dalam implementasinya mereka berjalan sendiri-sendiri. Kenapa itu? Nah, yang ada seperti itu. Jadi mungkin ya para pendiri asosiasi memiliki pemikiran tersendiri ya. Jadi itu yang mendasari Pak Ustadz untuk mendirikan asosiasi yang berbeda dengan yang lainnya. Iya, jadi tadi kita lihat ya mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga yang banyak terjadi adalah ketika ada cases-cases, baik itu terjadi kepada jamaah, travel yang menipu jamaah, atau travel sendiri tertipu. Travel juga banyak tertipu loh. Misalkan ada terjadinya cases pembelian tiket bodong. Gitu. Itu banyak. Saya pernah menjadi korbannya. Jadi terus kemudian ada juga travel yang sudah berangkat di bandara kemudian gagal berangkat karena ada satu hal yang ya mungkin berita udah banyak ya tersebar. Kemudian juga udah sampai ke Saudi tapi hotelnya kemudian tidak ada atau sudah bayar lunas dipindah sepihak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan mitigasi sebelumnya. Kenapa terjadi hal seperti ini gitu ya? Yang saya lihat adalah karena tidak ada integrasi antara pelaksanaan dari hulu ke hilirnya. Jadi dari A to Z-nya itu perlu diperhatikan ya. Betul. Sehingga
kami sebetulnya memberikan pemikiran-pemikiran dari lama bahwa seharusnya menjadi anggota sebuah asosiasi itu bukan hanya penyelenggaranya, tetapi para pengusaha yang masuk dalam ekosistem ini seharusnya hadir di situ. Oke, jadi tidak terlepas kepada hanya sekedar travel haji dan umroh, tapi juga usaha-usaha lain yang mendukung daripada kegiatan haji dan umroh itu bisa menjadi anggota daripada asosiasi ini. Betul, mesti menjadi anggota malahan, bukan bisa, tapi mesti menjadi anggota. Tujuannya apa? Kita lakukan pengawasan kepada anggota. Jadi makanya di kita ada tim hukum dan advokasi, serta ada pengawas di tempat kita. Pengawas bukan yang memang kita bentuk secara internal di asosiasi, mengawasi para anggota ini dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan kita atur dalam sebuah transaksi di anggota keanggotaan kita, itu yang memiliki produk. Ya, misalkan dia memiliki hotel, harus benar-benar memiliki hotel itu sendiri, allotment dia punya sendiri. Kemudian jadi dia nggak bisa lagi dia ambil allotment dari orang, kemudian dia jual gitu, atau udah tangan ketiga lah ibaratnya. Kalau allotment kan sebenarnya tangan kedua kan, allotment kan sebenarnya tangan kedua, tangan kedua kan, nggak boleh terus kemudian melalui agent lagi. Yang broker daripada yang punya allotment gitu kan. Yang menjadi masalah itu kan bukan lagi agent itu apakah benar dia punya allotment atau tidak. Atau ini kan menjadi setelah masalah. Dia dapat order dia baru cari. Ya betul. Nah itu di tempat kita kita tidak bisa berikan peluang-peluang seperti itu. Termasuk jualan tiket ya. Orang-orang yang berjualan tiket itu mesti yang sudah memiliki booking PNR atas nama dia. Nah gitu. Jadi keanggotaan tiketing di kita upayakan adalah pelaku tiketing yang memang dia memiliki block seat. Bukan sekedar dapat PNR dari entah siapa habis kemudian itu dia jual, dia share siapa kan yang mau. Kasus-kasus seperti itu, Madam. Begitu. Nah, itu harga akhirnya udah di mark up, udah naik 200.000, 300.000, 400.000 kan satu jam lumayan. Masya Allah. Kalau seperti itu jujur nggak apa-apa. Yang menjadi masalah satu PNR itu bisa dijual banyak agen. Sekedar ngeser-ngeser, ternyata ketika ada satu perusahaan yang membeli itu ternyata udah terjual. Nah, sedangkan uang kan tidak masuk kepada pemilik tiket tadi. Masuknya kepada siapa yang nge-share. Nah gitu, itu kasus-kasus seperti itu. Nah di kita tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Karena di kita ini tiketing itu masuk ke anggotaan kita. Nah you jualan harus clear. Tapi tentunya yang kita jamin anggota kita ya Madam ya. Kalau udah di luar anggota kita tidak bisa ranah sana. Jadi yang jualan di tempat kita, kalau tiketing adalah tiketing yang memang memiliki sendiri. Bisa dia langsung dari GSE ataupun dia jadi wholesaler yang memang blok PNR atas nama perusahaan dia. Itu baru boleh berjualan di tempat kita. Nah seperti itu, diantaranya seperti itu. Kemudian juga mohon maaf karena ini adalah ekosistem yang berbasis sebetulnya adalah haji umroh itu punya orang muslim, kita lebih mengedepankan para pengusaha-pengusaha muslim di sini. Itu maka basis kita sebagai slogan dan tagline yang kita usung adalah bangkitnya ekonomi keumatan. Nah seperti itu. Ya karena sebagaimana kita ketahui pemilik daripada travel haji dan umroh kan juga syaratnya warga negara Indonesia, kemudian kedua harus muslim, beragama Islam begitu kan. Tapi kan pada kenyataannya bahwa ada juga orang-orang di luar yang mungkin di luar dari, ada yang malah WNA tapi pakai nama orang Indonesia, ya kan? Ada yang non Muslim tapi kemudian direksinya Muslim, gitu ya kan? Jadi kan kayaknya itu udah dibalut tuh, agak susah untuk ngetrace-nya lagi dan untuk dikontrol begitu. Tapi kalau Astagatra itu ya benar-benar harus bisa memonitor itu ya. Insya Allah kita berupaya ke arah sana dan memang pada faktanya banyak pengusaha-pengusaha yang dalam tanda petik yang besar yang menguasai justru ada backup dari luar yang itu tidak dari muslim. Nah, itulah yang akan kita kembalikan kepada kitohnya gitu loh. Bahwa ngurusin haji umroh ya tentunya yang diurusin orang muslim, yang ngurus juga orang muslim. Dan sebagaimana kita tahu juga ini tanpa bicara tentang diskriminatif. Kita bukan ngomong rasis ya, tidak tapi rasis. Karena ini kan agama, mungkin gini Pak Ustadz, ini karena masalahnya agama, masalahnya di sana adalah itu sebuah ritual yang memang harus bisa dipahami, nggak sekedar hanya bisa memberangkatkan. Begitu kan, mungkin itu kali ya. Jadi kita tidak bicara sedikit pun masalah itu, tetapi saya yakin kalaupun ada agama lain menyelenggarakan sesuatu di agama dia, pasti dia ingin dibimbing oleh
orang-orang yang kan nggak mungkin sesuai. ke Holy Land kemudian Kami yang bimbing Ustadz gitu kan gitu. Nah begitu betul. juga kita di Tanah Suci karena ini ibadah haji dan umroh, maka kita pingin semuanya sesuai dengan basic undang-undangnya gitu kan, bahwa itu harus pengusaha muslim seperti itu. Oke. Pak Ustadz, kita mungkin di sini segmen pertama kita istirahat dulu sebentar karena seperti tadi saya katakan kita kepengen tahu dan kenal lebih jauh tentang Pak Ustadz Rizky Sembada, tentang profilnya. Yuk kita saksikan VT berikut ini.